kepada teman-teman mohon dimaafkan ya. Akhirul kalam, saya waridawal inayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Teh Yani dan sobat-sobat ngaji bareng MTICIP. Baiklah, selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Ustadz Arif Firmansyah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mikrofonnya di-mute. Oke. Kaifa haluk ya Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah khair wa afiyah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, baiklah teman-teman, seperti biasa, agar kajian kita juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, kami mohon kesediaan para sobat ngaji MTICIP untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu dan diperbolehkan menyalakannya pada saat sesi tanya jawab jika diizinkan oleh saya sebagai moderator. Baiklah Pak Ustadz Arif, kami persilakan lebih kurang 45 menit ke depan untuk menyampaikan dan menjelaskan materi malam ini tentang yang halal dan yang haram. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Puan Tursina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Wa qala aidan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amma ba'd, yang kita ta'zimi seluruh guru-guru kita, ustaz-ustazah, dewan pendiri pembina, seluruh majelis taklim yang ada di Taiwan, wabil khusus Sohibul Hajat di sini yaitu MTICIP dan juga majelis taklim undangan di sini yaitu Imit Taichung. Semoga guru-guru kita semuanya senantiasa diberikan nikmat umur panjang yang barokah sehingga terus bisa menghantarkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kita senantiasa terus berada dalam ketaatan pada Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya doa terbaik kita untuk seluruh jajaran pengurus majelis taklim yang ada di Taiwan, baik di MTICIP maupun di Imit Taichung. Semoga para pengurus majelis taklim, organisasi dakwah Islam yang di Taiwan ini dan juga di Indonesia senantiasa diberikan kesehatan dan juga limpah nikmat serta balasan yang terbaik dari Allah Ta'ala atas segala ikhtiarnya yang telah terus menjaga mengkimparkan dakwah Islam sehingga ila kalimatillah di Taiwan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya juga seluruh muslim dan muslimat rahimakumullah yang hadir maupun yang kiranya masih berhalangan hadir di Taiwan, di Kiai, di Taichung. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam mara bahaya, wabah penyakit khususnya corona atau COVID-19 dan juga seluruh mara bahaya yang ada, wabil khusus mara bahaya yaitu berupa syirik maupun kekafiran, sehingga kita tetap masih bisa istiqomah di jalan Allah Ta'ala, dan tentunya kita semuanya berharap diakhiri oleh Allah dengan akhir yang terbaik yaitu husnul khatimah dan tentunya dengan balasan yang terbaik yaitu jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, baik yang di line maupun yang di Zoom, kita lanjutkan bahasan kita untuk syarah hadis yang ke-6, khususnya diambil dari kitab Al-Wafi, syarah hadis Arba'in yang ditulis oleh Syekh Mustafa Ad-Dib Al-Bugha, salah seorang ulama Syafi'iyah, ahli tafsir dan hadis, yang mana akan kita ambil ilmu-ilmunya terkait dengan hadis yang ke-6, yaitu tentang al-hadisus sadis atau hadis yang ke-6, ya, tentang bicara mengenai al-halalu wal haramu, yaitu tentang halal dan haram. Meskipun di dalam caption yang saya
share atau yang saya bagikan kepada antum semuanya adalah ada poin utama di situ terkait dengan syubhat, maka memang nanti kita juga akan lebih banyak mengulas, menekankan pada perkara-perkara seperti apa syubhat itu sendiri dan bagaimana ulama itu memberikan bimbingan, memberikan pedoman bagi kita untuk memilih, untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui kira-kira ini perkara syubhat atau tidak, dan tentunya sikap kita bagaimana terkait syubhat itu sendiri. Para jamaah rahimakumullah, mengacu pada matan hadisnya yang ada di dalam kitab ini disebutkan di situ, yaitu an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhuma. Kenapa kok dikatakan anhuma? Di sini menunjukkan bahwasanya Nu'man ini adalah sahabat Rasulullah SAW, ya, dan bapaknya Nu'man pun juga Bishr, ini juga sahabat Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang masyhur menyebutkan bahwasanya sahabat Bishr, bapaknya Nu'man ini adalah salah seorang dari syahid atau dari orang-orang yang mati syahid di medan perang Badar. Jadi bapaknya Nu'man ini adalah seorang pahlawan perang Badar. Sedangkan Nu'man juga putranya Bishr merupakan sahabatnya Rasulullah SAW yang termasuk beliau meriwayatkan hadis. Maka dari itu di dalam hadis ini adalah menyebutkan radhiyallahu anhuma. Anhuma ini adalah isim dhamir dari dua orang, baik Nu'man maupun bapaknya yaitu Bishr. Baik. Di situ disebutkan bahwasanya Nu'man ini menyampaikan satu khobar, menyampaikan satu hadis yang diperoleh dari baginda Rasulullah SAW yang redaksionalnya adalah sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, di mana aku mendengar. Siapa yang mendengar ini? Yaitu Nu'man, ya, Nu'man bin Bishr. Ya. Jadi beliau mendapati baginda Rasul pernah bersabda. Ya. Beliau mendengar, berarti kalau mendengar berarti beliau itu hadir di dalam majelisnya Rasulullah SAW. Beliau itu berarti ikut halakohnya baginda Rasul. Kalau sudah ikut halakoh ngaji seperti kita seperti ini, maka hadis ini termasuk kata kualitas hadis yang sahih, kualitas hadis yang bagus. Ya, dan nggak diragukan oleh para ulama hadis. Lebih-lebih memang ini adalah hadis ini diambil dari hadis, kumpulan hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau dalam matanya itu disebutkan riwahul Bukhari wal Muslim, menunjukkan bahwasanya dua ulama hadis besar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim mencatatkan hadis ini, maka ini sudah pasti sahihnya. Ya, dalam ilmu hadis yang lain ini adalah termasuk hadis yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh dua imam besar hadis sepanjang zaman yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa isinya hadis ini? Innal halala bayyinu wa innal harama bayyinun. Ya. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Jadi sesungguhnya innal halala, sesungguhnya perkara yang halal itu bayyin. Bayyin itu adalah nyata, jelas. Ya, sudah jelas. Artinya apa? Hukum-hukum Islam yang termaktub di dalam Al-Qur'an, ya, dan hadis ini adalah sumber hukum yang primer. Jadi kalau kita belajar mengenai sumber hukum itu, maka ada sumber hukum yang primer, ada sumber hukum yang sekunder. Hukum primer kalau dalam perkara syariah itu dia peroleh dari Al-Qur'an dan hadis. Sumber hukum sekunder artinya apa? Sumber hukum yang melengkapi sumber hukum utama. Yang melengkapi Quran dan Sunnah itu ada sumber hukum yang dua lainnya, yaitu ijma' sahabat dan qiyas ulama. Nah, ini ya. Jadi perkara yang halal dalam semua sumber hukum syariah, baik mulai dari Al-Quran, hadis, ijma' sahabat maupun qiyas ulama itu sudah jelas. Ya, ayat-ayatnya pun juga ayat-ayat yang muhkamat. Perkara yang halal itu ayatnya muhkamat kalau dalam Al-Quran, bukan mutasyabihat, bukan yang samar-samar. Bayyinun, nyata, jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu juga jelas.
sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga. Wa bainahuma, dan di antara huma di sini adalah dhamirnya dari perkara halal dan perkara haram. Nah, di antara perkara yang halal dan haram ini ada umurun, ada perkara-perkara yang bersifat mustabihatun. Mustabihatun, yaitu apa? Perkara-perkara yang bersifat syubhat, ya kan? La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya. Dan tidak banyak dari manusia, dari kita, ya, maksudnya minan nas di sini adalah muslimin muslimat, ya. La ya'lamuhunna, enggak banyak dari manusia itu yang mengetahui perkara-perkara syubhat. Ya, perkara-perkara syubhat itu ternyata sesungguhnya banyak orang yang belum tahu. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Ya, famanittaqa syubhati faqad istabra lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa fihi. Ya. Jadi perkara-perkara yang sifatnya itu adalah syubhat itu, maka sesungguhnya dia itu juga sudah diatur di dalam Al-Quran, Sunnah, dan semuanya. Tapi hanya orang-orang yang sekiranya alim atau orang yang mereka memiliki ilmu dan juga perangkat untuk mengidentifikasi perkara syubhat itulah yang mereka bisa memahaminya. Dan itulah yang dikatakan dengan ijtihad, ya kan? Ijtihad. Nah, baik. Nah, sehingga dikatakan di sini kalau kita lihat sambil bagi yang sudah mendapati PowerPoint-nya itu juga bisa dibuka di situ ya. Sehingga kalau orang dia itu yang sekiranya dikatakan di sini famanit taqo, ya, orang yang dia itu bertakwa pada Allah, yang dia itu takut ya dengan hal-hal yang sekiranya itu tadi dikatakan syubhat, maka dia itu diartikan di sini adalah faqad istabra'u lidinihi wa irdihi, maka dia itu menjaga agamanya. Jadi orang yang dia itu menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia itu sama dengan sudah memelihara agamanya. Artinya apa? Memelihara dirinya dari segala sesuatu yang sifatnya malah itu bisa menjerumuskan dirinya kalau dia nggak punya ilmu. Ya kan? Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal himai yushiku an yaqafihi, ya kan? Nah, sedangkan kalau orang yang dia itu menggampangkan perkara syubhat, ya, menggampangkan perkara syubhat dengan alasan Allah nanti kalau ternyata haram ya tinggal istighfar, tinggal taubat, selesai. Nah, itu sama dengan orang yang menggampangkan perkara syubhat. Ya. Apalagi yang sudah jelas-jelas tahu itu dosa, tapi digampangkan Allah nanti pakai istighfar, pakai sholat taubat, ya taubatan nasuha sudah beres, selesai. Nah ini nggak bisa seperti itu. Ya nanti kalau dalam perkara-perkara akidah ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dia itu dikatakan sebagai murji'ah, ya. Orang-orang murji'ah itu adalah apa? Orang-orang yang dia itu gampangkan perkara syubhat dan perkara yang dosa, perkara yang haram itu digampangkan dengan bahasa cukup dengan istighfar dan taubat, selesai, terhapus dosanya. Nanti melakukan lagi. Ini nggak bisa. Ya. Nah, maka dari itu dikatakan orang yang gampangkan perkara syamar, perkara yang nggak jelas, perkara syubhat itu, maka dia itu sungguh dia sudah terjatuh di dalam, dikatakan di sini waqa'a fil haram, ya. Jadi dia itu sudah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqafihi. Ini nanti ada perumpamaannya di dalam hadis ini, bagaimana orang yang dia itu mengidentifikasi atau mencari tahu seperti apa syubhat itu, maka diperumpamakan dengan bagaimana hewan gembalaan memasuki daerah terlarang. Ya, nah ini sama seperti kita. Kalau kita berada di Taiwan ini, ya kan pasti kita juga harus tahu mana-mana yang perkara-perkara yang dibolehkan oleh pemerintah Taiwan, mana-mana perkara-perkara yang dilarang jelas oleh pemerintah Taiwan, termasuk misalkan lockdown, gitu ya. Lockdown ini kan sudah jelas, berarti nggak boleh
Kalau bahasa kita berarti pemerintah Taiwan mengharamkan, ya, pemerintah Taiwan mengharamkan orang kumpul-kumpul lebih dari 5. Kalau sampai melanggar berarti dia itu sudah, ya, apa itu, dia dihukum. Nah, gitu toh. Nah, ini perumpamaan seperti itu. Termasuk dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah SAW membuat satu perumpamaan untuk memudahkan kita memahaminya. Ala wa inna likulli malikin himayin, ya. Maka sesungguhnya setiap raja itu punya, ya, aturan. Ala wa inna himallahu maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa yal qalbu. Baik, jadi di situ juga Rasulullah menggambarkan bagaimana Allah itu, ya, diumpamakan seperti raja, dan memang Allah adalah raja di raja. Ya, Allah itu adalah Malikul Mulki, ya, raja yang memiliki kerajaan yang sangat luas atas alam semesta. Nah, itu ya. Pasti dia, namanya Allah itu raja, ya, atas alam semesta ini, pasti dia pun juga punya daerah-daerah yang terlarang untuk bisa disinggahi atau bisa diakses, ya. Nah, maka dari itu ini yang perlu kita nanti kita seperti apa kita pelajari. Dan yang terakhir, poin yang ketiga di dalam hadis ini, selain perkara mengenai subhat, perkara tadi itu perumpamaan tadi, yang ketiga adalah bicara mengenai hati, ya. Di dalam tubuh manusia itu terdapat yang namanya segumpal darah, ya. Wa inna fil jasadi mudghah, ya, segumpal darah. Iza sholahat, kalau segumpal darah ini baik, sholahal jasadu, maka baiklah tubuh tersebut kulluhu, semuanya. Wa iza fasadat, kalaulah segumpal darah ini buruk, maka fasadal jasadu kulluhu ala wayal qalbu, maka rusaklah juga tubuh tersebut. Ya. Baik, sehingga Syekh Mustafa Al-Bugha dalam kitab syarahnya ini memberikan poin-poin utama terkait dengan hadis ini. Yang nanti kita kupas adalah yang pertama, apa saja perkara yang jelas diperbolehkan, mana saja macam-macam syubhatnya, dan bagaimana qaul ulama, aqwalul ulama, atau pendapat ulama tentang syubhat itu sendiri. Ya kan? Dan yang terakhir adalah bahas mengenai sulahul qalbi, atau hati yang baik, hati yang bagus. Ya, baik. Sekarang saya masuk yang poin yang pertama, mengenai bagaimana mana saja perkara-perkara yang halal menurut Allah dan Rasulullah, dan mana-mana perkara yang haramkan menurut Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi poin yang pertama, al halalu bainal haram, ya, am baina. Al halalu bainal wal haramu am baina. Yang halal dengan yang haram atau diantaranya. Wa bainahuma umur mustabihat. Ya. Dan di antara kedua ini ada perkara yang subhat. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu menyampaikan nasihatnya, ma'nahu annal asya'a salasatan aqsamun. Ya. Jadi makna dari hadis di atas itu adalah bicara mengenai annal asya'a, sesungguhnya segala sesuatu itu salasatan aqsamin, ya. Ada 3 hal atau 3 bagian. Ya. Jadi kalau bicara mengenai segala sesuatu yang mungkin bisa kita itu, kalau itu makanan berarti kita makan, kalau itu barang bisa kita pakai, kalau itu perbuatan bisa kita kerjakan, ya kan? Maka apa saja itu? Maka menurut Imam Nawawi itu bagi menjadi 3 hal. Ya. Halalun wadihun. Halalun wadihun, perkara yang halal itu sudah jelas diperbolehkan, satu. Ya, ada perkara-perkara yang memang di dalam Islam itu sudah jelas diperbolehkan, wadihun. Seperti apa? Ya kan? Orang makan, ya, makan roti, ya, rotinya maksudnya roti khubus, ya, roti secara umum, makan nasi gitu ya. Makan nasi itu kan halal, sudah jelas nasi itu halal. Ya kan, terus ada juga orang yang dia itu berbicara, ya, ngomong itu umumnya halal, ya boleh. Kita ngomong itu apa secara umum hukumnya berbicara itu boleh. Tapi nanti juga ada yang dilarang dalam perkara berbicara. Berjalan, orang berjalan beramal, melakukan amalan berjalan itu kan ada yang dia itu halal jelas, apalagi kalau dia itu berjalan menuju masjid, berjalan menuju majelis taklim, berjalan menuju kebaikan, itu pasti jelas-jelas diperbolehkan, bahkan disunahkan, atau ada yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala.
Ya. Yang pertama, halalun wadihun. Yang kedua, wa haramun wadihun. Ada juga kategori yang kedua, itu ada perkara yang jelas-jelas sudah jelas dilarang. Ya. Apa itu? Bicara mengenai khamr. Ya, khamr itu jelas dilarang. Ya, khamr. Ya. Nanti juga ada sendiri yang di bawahnya khamr itu adalah air nabis. Air nabis. Ya. Air nabis ini ikhtilaf juga. Karena nabis itu adalah air yang dia itu setengah air, setengah hampir-hampir menjadi khamr. Air nabis itu ya. Mungkin di antara kita ada yang tahu ya, mungkin air nabis itu seperti apa. Misalkan kalau kita itu memasukkan kurma ke dalam air, terus disimpan 1 hari apa 2 hari di dalam lemari pendingin, ya, terus setelah itu diminum, ya, air nabis. Ya, itu kalau apa itu dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya dilarang. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Ya. Dan bahkan beberapa Tibun Nabawi itu merekomendasikan air nabis itu untuk kesehatan. Ya, nanti kita bahas sendiri. Terus yang kedua adalah zina. Ya, itu jelas-jelas zina itu. Ya kan? Ayatnya juga jelas-jelas wala taqrabuz zina. Ya kan? Nah, zina mendekati zina saja sudah dilarang apalagi melakukannya. Nah, itu kan? Nah, ini jelas dilarang dan lain sebagainya. Judi, ya kan, maisir, ya, makan babi itu juga jelas. Dalam Al-Qur'annya sudah jelas disebutkan. Ya. Terus yang ketiga adalah wa amma ya, mustabihat. Ada perkara yang ketiga adalah perkara yang subhat. Yang antara halal dan haramnya itu masih samar-samar. Nah, ini orang awam seperti kita ini agak susah untuk menilainya atau menghukuminya. Maka kita perlu memiliki ilmu atau bertanya pada orang alim atau orang yang berilmu. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, ya. Terus gimana kalau kita mendapati yang ketiga wa amal mustabihat, ya. Maka dikatakan di sini adalah rumusnya wa minal wara'i tarku syubhat. Wa minal wara'i tarku syubhat. Dan jalan terbaik untuk meninggalkan syubhat itu dengan cara warok. Ya, ada mengatakan wiroi, ada baca wiroi, ada baca waroi. Ya, itu tergantung pada bagaimana pemahaman mereka tentang nahwu sorofnya. Ya, ada mengatakan wiroi, ada mengatakan waroi. Ya, warok, ya warok. Ini warok ya, bukan warok ala warok Ponorogo, beda lagi. Kalau warok Ponorogo itu adalah tradisi budaya setempat. Tapi kalau warok, ya kan, pakai ain, maka ini adalah sikap yang berhati-hati manakala mendapati sesuatu perkara yang sifatnya syubhat. Ini ya. Nah, darajatul waswasati minat tahrimil amril ba'idi falaysa minal mustabihat. Ya. Ada juga beberapa orang yang dia itu mendapati kondisi ada rasa was-was. Was-was. Ya. Contohnya gini. Ya, misalkan habis wudhu, ya, terus dia itu mungkin menjaga wudhunya 1 jam berikutnya baru azan untuk sholat. Terus dia agak ragu, ini tadi wudhu saya ini batal nggak ya? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah, itu ya. Jadi orang misalkan kalau dia itu senantiasa punya kebiasaan baik menjaga wudhu, terus pada saat dia itu selang 2 jam 3 jam berikutnya ada panggilan azan untuk menunaikan sholat, misalkan menunaikan sholat zuhur atau isya misalnya itu, terus dia nggak wudhu lagi, cuman ada pikiran ragu, kira-kira ini saya batal nggak ya? Tadi saya tuh sempat mohon maaf kentut apa enggak ya? Nah, ini kalau kayak gitu tuh was-was. Was-was. Nah, kalau was-was gitu itu bukan termasuk perkara syubhat. Ya. Jadi was-was itu bukan termasuk perkara syubhat. Was-was ini adalah perkara di mana orang dia itu ragu akibat bisikan syaitan. Nah, ini kalau dalam perkara fikih, ya, menurut guru saya yang memang pakar fikih ya, Profesor apa ini
Ahmad Ziyarah mengatakan kalau kita was-was, seperti kalau kita sudah pernah wudhu terus agak ragu tadi batal nggak ya, tadi ngentut apa nggak ya, maka tinggal kita pastikan bahwa kita lebih yakin pada batal atau tidak. Kalau kita lebih yakin, oh tadi saya kayaknya nggak yakin, saya itu nggak ngentut, berarti sudah, itu yang tetap sah wudhu kita, meskipun ternyata mungkin tanpa kita sadari kita sempat buang gas ya, atau buang kentut misalnya itu. Tapi kalau kita yakin, saya yakin kok tadi kayaknya nggak ngentut saya, meskipun ternyata sebenarnya tanpa dia sadari dia ngentut juga. Nah itu oleh karena dia sudah yakin bahwasanya dia nggak batal, itu tetap sah wudhunya itu. Nah, jadi perkara was-was ini adalah sesungguhnya adalah bisikan syaitan, ya, bukan perkara subhat, maka nggak perlu dibahas di sini ya. Baik. Nah, maka dari itu berikutnya kalau tadi dikatakan bahwasanya wirai atau waro, ya waraun itu cara kita mensikapi syubhat, dasarnya apa? Ya, dasarnya apa itu? Kalau memang kita itu harus berhati-hati, lebih baik menghindari atau menjauhi atau meninggalkan perkara syubhat daripada kita berat hati untuk mengambilnya, misalnya ya. Maka disebutkan di sini dalam syarah Muslim, saya tambahkan di kitab yang lain, di mana Imam Nawawi rahimahullah taala ya menyikapi jika ada muncul rasa syubhat dalam diri kita itu terkait masalah hukum ini halal atau haram, maka beliau berkata, fa iza taraddata syai'i bainal hilli wal hurmati walam yakun fihi nas wala ijma' ijtihada fihil mujtahidin. Ya, jadi intinya adalah kalau kita muncul keraguan-keraguan atas perkara yang halal dan haram atas sesuatu, sedangkan nggak ada dalil yang tegas, maksudnya kita belum mendapati hujah yang kuat dan juga belum ada kesepakatan di antara para ulama. Ya, lantas kalau seorang itu punya kemampuan berijtihad, tapi ini untuk para ulama ya, bukan untuk kita, maka dia diperbolehkan untuk berijtihad dengan mengambil dalil-dalil yang ada. Lantas dijadikanlah itu perkara yang halal. Tapi kalau kita sebagai orang yang awam, kita nggak punya ilmu untuk berijtihad, dan nggak boleh kita berijtihad karena kita orang awam. Ya, termasuk saya ini, saya bukan mujtahid, maka saya tetap akan mengikuti bagaimana pendapat ulama, bukan membuat-buat fatwa. Ya. Nah, maka kalau ada yang masih nggak jelas hukumnya, maka ambillah sikap yang dikata sini. Waqad yakunu ghairu khalan anil ihtimalil bayyini fayakunal wara'a tarkahu. Maka ambillah sikap wara', yaitu sikap meninggalkan keraguan-raguan tadi. Artinya yang sudah tinggalkan itu yang subhat tadi. Nah, kenapa? Karena sebagaimana sabdanya baginda Nabi tadi ya, yang ini memang dikutip dari hadis tadi kan ya, famanittaqa subhata faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka siapa saja yang dia itu menghindari, menjauhi, meninggalkan perkara syubhat, maka dia itu sudah sama dengan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agama yang ada dalam dirinya, menyelamatkan kehormatan dirinya ya, agar tidak berlumuran dosa. Ya, baik. Lantas, apalagi apa itu yang namanya al-wara'u atau al-wira'u ya. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali, ini ulama dari mazhab Hambali, salah satu ulama besar yang dia itu levelnya seperti levelnya Imam An-Nawawi, menyebutkan pengertian wara' itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmizi ya. Maka dikatakan di situ da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya, tinggalkan hal yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ya. Artinya apa? Berarti kita disarankan oleh para ulama kalau ada kita itu mendapati hal yang syubhat tadi itu tinggalkan, menuju perkara yang lebih jelas atau perkara yang lebih aman. Ya, caranya gimana? Ya tanya pada orang alim, ustadz, kiai, habib dan sebagainya. Terus juga diikuti pula dari makolanya atau kaulnya seorang tabiin, ya dikatakan di situ Imam Ibnu Rajab menyebutkan taraktu dzunuba ya hayaan arba'ina sanah summa ya atrokani alwaro. Ya kan? Jadi
Taraktu, aku meninggalkan dzunubah, dosa-dosa itu selama hayaan, selama hidupku ini arba'ina sanah. Ya, ada seorang tabi'in yang dia itu ya menjaga dirinya untuk berbuat dosa selama 40 tahun lamanya. Kira-kira kita bisa nggak ya? Ya, dalam hidup kita itu selama 40 tahun menjaga diri dari dosa, sekecil apapun dosa itu kita jaga. Ya, subhanallah. Ya, ini tentu berat ya, bagi kita. Maka dari itu ya kita harus mengimbangi dosa kita dengan banyak-banyak melakukan amal soleh dan banyak-banyak istighfar dan sholat taubat. Ya, taraktu dzunuba hayaan arba'ina sanah. Ya, aku meninggalkan dosa. Artinya apa? Dia berusaha menghindari dosa sekecil apapun selama arba'ina sanah, selama 40 tahun. Summa. Ya, kemudian atrokani al-wara'ah. Kemudian aku bisa mendapatkan sifat warok itu. Artinya apa? Maka kalau dia itu sudah terbiasa 40 tahun lamanya menghindari dosa sekecil apapun, maka dia itu sudah akan terbiasa untuk berhati-hati. Sama kayak gini. Ya, kalau orang dia itu ingin bisa mudah bangun malam untuk sholat tahajud, maka dia itu harus membiasakan diri selama 40 hari lamanya dia itu bangun terus di tiap malam dipuaksa. Ya. Itu kalau ingin punya kebiasaan baik untuk bisa bangun sholat malam, ya beberapa ulama itu menyebutkan lakukan paksa dirimu setiap malam untuk bangun, baik dalam kondisi berat, capek dan sebagainya, paksa sebelum subuh bangun, kerjakan sholat tahajud selama 40 hari, maka setelah 40 hari maka tubuhmu itu yang akan membangunkan dirimu. Gampangnya gitu. Berarti apa? Artinya dalam tubuh kita itu sudah akan terbiasa untuk bangun sendiri, nggak usah pakai beker, nggak usah pakai alarm, sudah pasti bangun sendiri. Kalau sudah terbiasa 40 hari sholat tahajud tanpa putus. Nah, sama seperti orang tadi itu. Ya, seorang tabi'in ini beliau itu melakukan amalan yang berusaha menghindari dosa sekecil apapun selama 40 tahun lamanya. Sehingga setelah itu, setelah beliau 40 tahun melakukan seperti itu, maka dia itu akan mudah mengamalkan apa itu namanya wiroi atau warok tadi itu, berhati-hati pada perkara yang sekecil mungkin. Baik, lanjut lagi. Ibrahim bin Adam dalam kitab Madarijus Salikin, ya. Ini kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Al-wara'u, ya. Dikatakan di sini adalah warok itu adalah tarkun kullu subhatun. Tarkun ma la ya'nika huwa tarkun fudalat. Jadi warok itu adalah ya tarkun kullu subhatin, ya. Meninggalkan setiap perkara yang subhat. Nah ini watarkun, dan meninggalkan mala, apa-apa yang sekiranya itu malayak nikah, apa-apa yang sekiranya itu nggak bermanfaat bagimu. Ya, huwa tarkut fudalat, ya. Dan meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Nah ini bahkan kalau orang yang dia itu terbiasa warok, ya, maka perkara mubah saja kalau bisa dia kurangi untuk dikerjakan. Apalagi yang makruh, lebih-lebih yang haram. Ya, misalkan kalau untuk kalangan bapak-bapak itu, ya ulama di Indonesia ini kan menghukumi rokok itu kan cuma 2, ya. Kalau enggak makro yang haram. Ya. Kalau Muhammadiyah itu sepakat semuanya mengatakan haram. Kalau ulama di Nahdliyin NU ada 2, terpecah menjadi 2. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya. Nah, kalau kita mau mengambil hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan perkara subhat ini, ya lebih-lebih kalau tadi itu mengambil kebiasaannya para salafus sholih, ya. Salafus sholih itu siapa? Kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk Ibrahim bin Adham ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Ya, jangankan yang makruh, apalagi yang haram, yang mubah itu loh, dia berusaha mengurangi untuk ditinggalkan. Ya, nah contohnya apa? Mubah itu ngobrol ngalor ngidul dengan teman, memang ngobrolnya nggak gosip, ngobrol ya cuman sekedar ya kangen-kangenan ngobrolnya itu kalau 1 jam 2 jam ngobrol, ya maksudnya itu. Nah ini kan mubah itu. Atau misalkan apa, berjam-jam di depan HP,
ya, lihat medsos, lihat YouTube, meski memang yang dilihat itu adalah perkara mubah misalkan. Perkara mubah itu apa? Misalkan nonton film, filmnya film drama yang enggak bukan drama yang pacaran, misalnya drama yang memang ada apa itu nilai-nilai kemanusiaannya misalnya gitu. Itu kan perkara mubah. Nonton film itu perkara mubah secara umum. Ya, tapi bagi orang yang wirai, maka dia itu akan tinggalkan seperti itu. Ngapain nonton film kalau memang bisa dipakai waktunya itu 2 jam untuk nonton film, dipakai untuk baca Quran, kenapa tidak? Misalnya itu. Ya. Dia berusaha adil pada dirinya. Kalau 2 jam kuat nonton film, kenapa baca Quran setengah jam saja kok rasanya berat? Ya, itu contoh orang yang dia itu wirai, ya wara. Ya, dia berusaha adil pada dirinya. Baik, kalau ternyata saya nggak bisa membaca Al-Quran selama 2 jam, lebih baik saya tinggalkan perkara mubah nonton film itu. Berarti saya itu nggak adil pada Allah Ta'ala. Itu contohnya orang yang warai. Oke? Nah, orang liburan, jalan-jalan, berwisata ke pantai, berwisata ke alam bebas, misalnya itu ya, berwisata ke gunung, berwisata ke taman, itu kan mubah itu. Mubah. Tapi bagi orang yang warai, orang yang dia tuh yang berusaha menghindari, mengurangi perkara yang mubah, maka dia tinggalkan itu. Ya kan? Ngapain saya ikut wisata ke gunung, ke ini kalau ternyata di situ malah saya nggak dapat pahala di dalamnya misalnya itu. Ya, karena itu kan hanya perkara mubah. Udah saya nggak ikut, misalnya gitu. Nah, ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Al-wara'u atau al-wira'i itu adalah dikatakan di sini fadlul ilmi, ya. Keutamaan menuntut ilmi khairun min fadlil ibadati. Menuntut ilmu itu lebih utama dibanding ibadah. Artinya apa? Fadilahnya menuntut ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan fadilahnya ibadah. Contohnya apa ibadah itu? Zikir itu ibadah. Zikir itu ibadah. Ya kan? Zikir itu ibadah. Tapi kalau dia itu ternyata dia tinggalkan zikirnya, tapi dia lebih banyak dipakai untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu di situ membahas mengenai Al-Quran, membahas As-Sunnah. Itu jauh lebih utama yang dia dapatkan. Misalnya itu ya. Nah, ini wa khairum dinikum al-wara. Dan sebaik-baik agama kalian itu, ada sebaik-baik kalian dalam perkara agama itu adalah orang-orang yang dia itu bisa mengamalkan sifat warok ini, ya. Terus ada lagi yang lain yaitu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4217 disebutkan pula di situ bahwasanya baginda Rasul menyampaikan satu hadis, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi wa ahibban nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman wa qillad dhahika fa innaka kasratat dhahiki tumitul qalbah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun jadilah wari'an. Ya, jadilah engkau sebagai orang yang wara'. Takun a'badan nasi. Ya, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Wa kun qani'an takun ashkaron nas. Dan jadilah orang yang qanaah. Ya, sampai yang terakhir. Ya, jadi ini pesannya Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan memang dikenal Abu Hurairah adalah orang yang paling warok, yang paling hati-hati di antara semua sahabat Rasulullah SAW. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Saya kejar-kejaran dengan waktu ini. Yang berikutnya yang kedua yaitu adalah mustabihatun aksamun. Ya, perkara-perkara yang namanya syubhat ini kalau dalam kitab Al-Wafi ini, ya, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha mengutip pendapatnya Ibnu Muzir. Ya, yang mana beliau itu al-mustabihatun aksamun, membagi syubhat itu menjadi 3 macam. Ya. Sebagaimana itu perkara-perkara yang disebutkan oleh Ibnu Muzir. Qasmun Ibnu Muzir mustabihatun ila salasatin aksamin. Ya. Jadi Qasam Ibnu Muzir. Jadi Ibnu Muzir itu membagi yang namanya perkara syubhat itu menjadi 3 macam. Ya, yang pertama adalah syai'un ya'lamuhu al-mar'a haraman, summa yashakka fihi hal huwa baqun ala hallihi amla.
Yang pertama, ya, yang pertama. Syai'un ya'lamuhu al-mar'a haraman. Kalau ada sesuatu yang sifatnya itu sudah jelas haram, ya, terus tiba-tiba muncul keraguan pada diri kita, ya, kira-kira tercampur dengan gara-gara tercampur dengan yang halal. Terus kita tuh bingung ini ya gimana ini, gitu ya. Nah, contohnya gini ya. Ya. Kalau di situ ada penyembelihan ayam atau kambing, gitu ya, di pasar, ya, yang nyembelih di situ ada yang muslim, ada yang non muslim yang nyembelih, dicampur di situ, ya, yang muslim sembelihannya orang muslim dengan sembelihannya orang non muslim kecampur di situ. Akhirnya kita bingung ini mana ini ya, yang tadi yang disembelih orang yang muslim gimana ini, yang mana ini, ya. Nah, sehingga kalau itu seperti itu maka lebih baik udah nggak usah diambil semuanya. Ya, kalau sudah kecampur seperti itu. Ya, ini ya. Termasuk makanan. Ya, termasuk makanan kalau kita makan di rumah makan atau warungnya orang Taiwan. Ya, di situ jual menu vegetarian. Tapi juga di situ ada menu babi. Ya, satu warung jual menu vegetarian, ya, vegetarian itu apa? Menu untuk sayur mayur, ya. Terus tapi juga di situ ada babinya, misalnya itu. Kan saya mendapati beberapa warung-warung di Taiwan ini gitu, modelnya swalayan ambil sendiri, ya. Ada di situ daging babinya dipisahkan memang. Ada daging sapi, ada ikan, ada sayur dipisahkan memang. Kita suruh ngambil sendiri. Tapi bagi orang-orang yang dia itu belajar mengenai seperti ini, itu sudah subhat itu warung itu. Kenapa? Karena sudah nyampur di situ antara yang haram dengan yang halal. Maka bagi orang yang dia itu berusaha untuk mengamalkan hadis ini, maka tinggalkan rumah makan seperti itu. Keluar dari rumah makan itu, cari yang jelas-jelas halalnya. Gitu ya. Cari jelas-jelas yang halalnya. Ya. Atau sebaliknya juga kalau kita di Indo ini, kalau kita di Taiwan ini masuk ke warung Indo. Nah, di situ warung Indo. Ya. Terus di situ nggak ada label halalnya. Ya. Terus kita tanya sama bakul atau pedagangnya. Mbak, Mas, ini apa itu ayamnya gimana nih? Belinya di mana ini? Belinya di pasar, Mbak. Pasar mana? Pasar Taiwan. Oh, udah. Tinggalkan warung itu. Kenapa? Oh, berarti sudah, meskipun ayam yang dia beli itu ayamnya itu namanya baik-baik saja, tapi kalau dia belinya di pasar Taiwan, sedangkan pasar Taiwan kita nggak tahu. Notabene mereka semua adalah non Muslim, ya sudah, tinggalkan warung Indo seperti itu. Ya, cari yang lebih halal. Itu kalau kita bicara mengenai yang berusaha menghindari yang subhat. Ya. Kenapa? Campur di situ kan. Meskipun di situ ada lauk tempe, ada lauk apalagi lele, ya kan. Tapi ternyata di situ juga dijual ayam atau daging sapi yang tidak disembelih dengan cara yang halal. Maka sebaiknya tinggalkan warung seperti itu. Kenapa? Karena di situ dia sudah menjual, ya kan, menjual makanan yang bercampur, ya, antara yang haram dengan yang halal. Ya, yang kedua yaitu apa? Asyai'u halalan fayashakku fi tahrimihi. Ya. Sesuatu yang dia itu halal, ya. Terus kita sempat muncul keraguan atasnya. Ya. Maka mana hukumnya ini? Maka keraguan itu enggak ada pengaruhnya. Contohnya gini. Ya. Ada apa tuh orang yang dia sudah menikah. Ya, ada yang orang yang sudah menikah. Tadi juga saya dapat apa tuh telepon dari salah seorang pekerja di Taiwan ini ya, nanya kepada saya, Pak Ustadz, saya ini mau nanya suami saya ini mentalak saya apa enggak? Terus kita ngobrol banyak, saya tanya gimana omongan suami itu? Kalau Saman kok mengatakan itu talak, kok Saman bingung itu talak apa enggaknya? Dia bicara pada saya gini, Pak. Udah kalau kamu nggak mau nurut sama aku, udah ambil semua barangmu dari sini, ya kan?
ambil uangmu dari sini, ya, udah barang hartamu ambil semuanya, cuma tinggalkan anakmu. Setelah itu kamu keluar dari sini. Nah itu kan memang kalau kita dalam perkara fikih kan ada nanti talak roji, ya syarih, atau talak kinayah atau syiri. Jadi ya. Nah tapi kalau memang itu kita masih ragu, betul nggak sini suami ini dia itu mentalak atau enggaknya, atau dia kesal saja, misalnya itu, maka saya sampaikan pada orang ini, tanyakan lagi pada suami jenengan, pastikan dia ngomong gitu itu betul-betul tujuannya mentalak atau tidak, ya kan? Tapi kalau Saman yakin bahwa saya sebenarnya suami itu cuma marah, misalnya itu ya, cuma marah, tapi setelah itu dia memanggil Saman lagi, maka itu nggak jatuh talak, batal talak, ya. Nah, tapi atau kalau kita ragu misalnya sebagai suami, ya gara-gara marah, ya kan, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja lah, gitu ya. Misalkan suami istri dia itu lagi cekcok, udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Nah, ngomong jalan sendiri-sendiri itu kan ini masih samar. Dan kita jalan sendiri aja kalau sering kita cekcok, kita jalan sendiri-sendiri, ya, misalnya itu. Nah, ini kan samar, ini subhat. Ya. Lah, maka kalau perkara seperti ini, ambil yang kedua ini, asyayu halalan. Ya, maka utamakan untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu. Ya, menjaga keutuhan rumah tangga itu yang lebih halal dibandingkan menuruti emosi untuk bercerai. Ya, ini yang perkara yang kedua. Oke, yang ketiga adalah wasyai'un yashakku fi hurmatihi au hallihi ala sawa'i. Ya. Sesuatu yang dilakukan halal haramnya. Ya. Kalau ada sesuatu yang dilakukan halal haramnya, maka lebih baik itu dihindari total. Ya udah, hindari. Kalau memang kita belum bisa nanya kepada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, kalau kita bingung, ya bingung, udah nggak usah bingung, langsung tinggalkan. Rumusnya gitu. Hubungi ustadz ini, ustadz itu nggak bisa dihubungi, mau tanya ini nggak bisa dihubungi. Ya kalau bingung, udah tinggalkan yang ragu gitu. Ya ambil yang jelas-jelas. Ya. Baik. Nah, terus berikutnya yang ketiga, para jamaah rahimakumullah. Bagaimana nasihat para ulama salaf? Nah, ini poin yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Atib Al-Bugha. Aqwalus salaf fi tarki syubhat. Aqwalus salaf, ya perkataan-perkataan para salafus salih. Ya. Dari kalangan siapa salafus salih ini? Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Di mana di situ ada seorang tabi'in yang bernama Abu Darda. Seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Tamamut taqwa an yattaqallahal abd hatta ya yattaqiyahu min misqalin zarratin. Wa khina yatarku ba'da ma yara annahu halalan. Jadi Abu Darda itu berpesan, memberikan nasihat, ya kan, bahwasanya tamamut taqwa, ya. Kesempurnaan takwa, an yataqallahul abd, ya. Bagi seorang hamba itu adalah takut pada Allah dalam segala hal, sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Ya. Apa yang pertama? Levelnya orang awam, takut pada Allah itu adalah takut diazab neraka. Nah, itu takut yang awam. Ya, takut yang awam. Level orang yang dia itu sudah mulai khawas. Khawas itu apa? Orang yang istimewa. Di atasnya awam. Maka orang yang khawas itu makomnya khawas, bukan orang awam, orang yang spesial atau orang yang istimewa, maka dia itu sudah nggak peduli perkara neraka. Dia nggak cari surganya Allah. Dia nggak peduli dengan neraka, tapi dia takut kalau Allah meninggalkan dirinya. Itu kalau makomnya orang yang khawas. Ya. Makom yang tertinggi khawasul khawas. Ya. Orang yang istimewa di atasnya orang istimewa. Ya. Itu bahkan perkara kalau Allah sampai nggak cinta pada dia, Allah nggak meninggalkan dia, tapi Allah sudah nggak cinta pada dia, itu lebih dia takuti daripada ditinggalkan Allah, daripada diazab di neraka. Ya. Nah, itu kan seperti yang kita pernah tahu ya, seorang ulama wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, ya. Beliau adalah seorang sufiyah, ya kan?
bukan surga yang aku inginkan, bukan neraka yang aku takuti. Tapi yang aku inginkan adalah cintamu ya Allah. Nah, ya. Jadi sudah dia nggak cari surga lagi, dia sudah nggak bingung dengan neraka lagi. Dah, surga neraka itu urusannya orang-orang awam, tapi yang dia kejar cintanya Allah. Ya. Nah, untuk mendapat cintanya Allah dia menjaga betul. Ya. Dosa kecil aja dia hindari. Perkara yang makro aja dia nggak laksanakan, apalagi yang mubah. Itu adalah orang yang mengejar cintanya Allah. Itu kalau orang yang khawasul khawas, dia sudah bercerai dengan perkara subhat. Gitu ya. Baik. Sehingga meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan pun juga itu dia lakukan. Ya, karena dia takut terjerumus pada perkara yang dilarang. Ya, Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Ya, juga berkata qala Al-Hasan Al-Basri. Ya, di mana di situ zalatut taqwa. Ya, takwa itu melekat pada orang-orang yang dia itu bil muttaqin, pada orang yang bertakwa, hatta tarku kasiratun minal halali mukhaqatal haram. Jadi orang yang dia itu sudah melekat ketakwaan yang luar biasa, maka dia itu akan meninggalkan hal-hal yang sekalian diperbolehkan karena takut barang itu dilarang. Baik, yang terakhir, karena waktu pula lah, ini ternyata nggak nutut ya, sampai belum membahas yang hati. Tapi oke, kita akhir yang terakhir ini. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ya, ini juga seorang tabi'in. Qala Ats-Tsauri atau Sufyan Ats-Tsauri innama, ya, sama wa al-muttaqin, sumi al-muttaqin, ya, sesungguhnya orang muttaqin itu dikatakan bertakwa kalau dia itu li'annahum ittaqa ma la yasqa. Ya. Waruyan Ibnu Umar qala inni lahabbu an ad'a baini wa bainal harama satratu minal halali la akhraqaha. Dikatakan bertakwa kalau dia takut pada hal yang sepatutnya tidak ditakutkan tadi ya, mubah saja dia takutin. Ya, yang terakhir, bagaimana juga seorang Sufyan bin Uyainah. Itu saya ambil cerita, contohnya adalah sahabat Rasulullah SAW yang termasuk yang dijamin surga oleh Allah, siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, pernah suatu hari beliau itu disuguhi makanan oleh pelayannya, daging, ya, daging, disuguhi daging oleh pelayannya. Nah, lantas setelah itu dia lahap memakannya. Setelah makan dia baru ingat, loh, ini daging ini dari siapa ya? Kok saya belum nanya sama si pelayan, gitu ya. Nah, lantas dipanggil lagi si pelayan itu, pelayan sini, ya, atau mas ini nih, tadi daging ini siapa yang ngantar ini? Oh, ini daging ini dari kiriman dari Bani ini. Ya, Bani ini. Nah, ternyata orang yang ngirimi daging dari Bani, saya lupa nama Baninya itu siapa, itu dikenal, meski memang dia itu Muslim, Bani atau kaum yang ngirimi daging pada Sayyidina Abu Bakar ini adalah Muslim mereka, tapi mereka Muslim yang nggak taat. Ya, Muslim yang nggak taat, Muslim tapi nggak taat, ya, menggampangkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, lantas apa yang terjadi oleh Sayyidina Abu Bakar? Maka beliau langsung memasukkan tangan ke dalam tenggorokan beliau, ya, sampai keluar isi perut yang berisi daging yang sudah dimakan tadi dikeluarkan. Kaget pelayannya itu. Kenapa? Wahai Abu Bakar, engkau mengeluarkan makanan yang sudah engkau makan. Ya. Maka beliau mengatakan, aku khawatir orang yang ngirimi daging ini dia itu ya nggak paham perkara yang halal atau haram dalam daging yang dia suguhkan atau yang dia berikan kepadaku. Nah, masya Allah, tabarakallah, ya, seorang Abu Bakar, ya, tahu itu daging itu kiriman dari seorang Muslim, tapi dia juga tahu kalau Muslim itu dia itu adalah Muslim yang ya gampang kan berbuat maksiat. Nah, apa yang terjadi? Maka Abu Bakar nggak mau makan daging yang dikirimi oleh Muslim, seorang Muslim yang diketahui Muslim itu adalah pelaku maksiat. Kenapa? Beliau takut itu adalah daging yang syubhat. Padahal secara fikih loh ya.
Kalau kita dikirimi daging oleh seorang muslim, mau dia itu ahli ibadah, mau dia itu pelaku maksiat, itu halal. Selama daging itu memang disembelih dengan cara yang menyembelih dengan mengucapkan atau menyebut nama Allah. Secara fikih, ya. Tapi kalau bicara mengenai wirai tadi, maka orang itu akan cari dulu siapa ini yang nyembelih. Ya. Jadi orang yang wirai itu akan dia itu memastikan dulu siapa yang nyembelih. Kalau yang nyembelih bukan seorang ustadz, kalau yang nyembelih itu bukan seorang ahli ibadah, kalau yang nyembelih itu bukan seorang yang dia itu berilmu, orang alim, dia nggak mau makan. Itu kalau orang wirai. Masya Allah. Ya, orang zaman dulu saya masih ingat mbah saya itu ya di Jalan Jombang, Tebuireng. Mbah saya itu kan juga khotibnya Mbah Hasyim Asy'ari. Di Tebuireng sana itu, di sana itu Mbah Hasyim itu juga menunjuk seorang mudin. Mudin ini juga yang bertugas menyembelih. Jadi semua itu di satu desa itu kalau mau nyembelih ayam, nyembelih kambing itu ya harus pakai mudin itu. Nggak boleh orang sembarangan nyembelih kambing atau ayam itu zaman dulu, ya kan? Nah, tapi kalau orang sekarang kan nggak ada gitu. Kenapa? Karena kalau yang dia nggak punya kewenangan menjadi orang mudin itu artinya berarti orang yang mengurusi agama yang ditunjuk oleh seorang ulama seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu, maka nggak boleh sembarangan dia itu nyembelih, ya kan? Maka orang biasa, orang awam seperti saya akan mendatangi dia, ya, Yai, tolong disembelihkan. Ya, wah itu akan lebih afdol zaman dulu. Ya, dan orang dulu adalah orang yang wirai, nggak mau sembarangan nyembelih kalau nggak kiai yang menyembelih. Kalau sekarang kan akhirnya ya banyak orang yang nggak berhati-hati. Ya, baik, itu dulu mungkin yang bisa saya hantarkan untuk memantik jalannya diskusi. Monggo selebihnya saya serahkan lagi kepada Muqaddam Al-Haqq untuk memimpin jalannya diskusi meski materi ini belum selesai sampai perkara qalbun atau halfi. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pekan depan dan selebihnya kita pakai untuk berdiskusi. Monggo. Baiklah, terima kasih banyak jazakillah khairan Pak Ustadz atas ilmunya. Masya Allah banget, banyak pelajaran yang kita dapetin malam ini, sehingga kita juga walaupun masih sekilas gitu, kita jadi tahu apa itu yang mana haram dan mana yang halal gitu. Nah baiklah, selanjutnya bagi sobat-sobat ngaji bareng MTYCIT, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada para penanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asalnya. Silakan. Monggo, baik yang dari MTYCIT maupun dari undangan IMIT ataupun yang di jamaah Zoom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puan, ini ada pertanyaan nggih? Kita simak ya. Baik, monggo Bu Dia. Ya, saya dari IMIT Taichung. Pertanyaannya bukan masalah makanan tapi kayak apa, isyarah gitu. Dulu kan saya pernah ngajar TPK ya, dan terus itu murid itu orang tuanya itu tukang mabuk, tukang cuci, pokoknya berbuat maksiat seperti itu. Terus apakah uang yang saya terima dari isyarahnya murid tersebut itu termasuk uang haram atau bagaimana hukumnya? Terima kasih. Oke, baik. Satu, ya dari Budia sama Imit. Monggo ada lagi yang lain mungkin? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Neng Sani. Saya Neng Sani dari Ciai. Izin bertanya, Pak. Ini tentang makanan, Pak. Majikan kan sering beli pentang. Nah, terus aku di sini jarang masak. Yang masak itu majikan. Tapi aku tuh makannya itu ragu, Pak. Kadang aku nggak dimakan sayurannya atau dagingnya. Paling yang sering aku makan itu nasinya aja. Itu gimana, Pak? Ya, majikan yang memasak ya? Iya, majikan yang masak. Tapi aku tuh ragu. Soalnya majikan itu kan orang sini kan masaknya itu campur aduk gitu, Pak. Jadi tuh takut makan-makannya itu. Ya itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab dulu dua ya, dari Budia maupun Neng Sani, ya masing-masing mewakili. Terkait dengan tadi pertanyaan kalau ada seseorang yang dia itu mendapat, masih ada yang mau tanya toh? Betul?
Nggak ada ya. Baik. Terkait dengan kalau ada seseorang yang dia mendapatkan bisyarah sebagai guru ngaji di TPG misalnya itu, rata-rata bisyarah itu diperoleh dari gaji atau uang yang diperoleh oleh orang tua santri, yang dikenal rata-rata orang tua santri itu pemabuk dan sebagainya gitu ya. Ya kalau makanya ini kan kita mau pakai cara pandang mana dulu. Kalau mau pakai cara pandang fikih muamalah, ya kan, bisyarah untuk guru ngaji itu, ya maka dilihat dari akadnya dulu. Kalau memang dia itu akadnya yang pertama dia ngajar, ya kan, dan ngajar itu misalkan dia itu enggak meminta gaji, ataupun kalau minta gaji pun juga misalnya gitu, minta gaji pun juga dia sah ya dalam perkara muamalah sebenarnya dia. Digaji ataupun tidak, misalkan nggak ada akad untuk ijarah, ya istilahnya ijarah, itu nggak ada akad ijarahnya, terus kok dikasih duit gitu bisyarah oleh orang tua santri gitu ya, itu cara fikih muamalah boleh-boleh saja diterima, boleh, apalagi kalau itu ada akad ijarahnya, ada akad penggajian, ya kita guru ngaji merifati ngaji terus digaji, boleh ya. Nah, cuman kalau kita mau lebih menaikkan derajat kita menjadi orang yang wiraih tadi, maka fikih ini bahkan yang membolehkan dalam perkara fikih mungkin dia akan tinggalkan, ya kan? Dia lebih menjaga hati-hati. Saya pisahkan, tapi saya kasihkan ke orang lain. Iya. Bahkan juga ada sebagian ulama itu, ya, sebagian ulama itu menghukumi gini, ya, misalkan kalau kita itu masjid pesantren, ya, itu yang saya tahu itu termasuk pesantren Sidogiri yang salah seorang ulamanya kemarin ini ya wafat ya, itu ulama yang juga termasuk yang paling saklek. Ya, pesantren Sidogiri itu yang saya tahu dia pesantren Sidogiri ini di Pasuruan, pesantren terbesar juga di Indonesia. Mereka itu tidak akan pernah mau menerima sumbangan ya bantuan dana dari bank konvensional, bank ribawi. Ya. Jadi gitu. Meskipun itu misalkan disebutkan ini hibah, ini hadiah. Nah, kalau perkara fikih hibah hadiah itu boleh-boleh saja diterima. Tapi kalau memang kita wirai, ya para yai di Sidogiri itu berhati-hati betul. Nggak mau mereka menerima duit sumbangan hadiah sponsor promosi dari bank ribawi, misalkan bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, nggak mau mereka. Pernah bahkan ditawari juga, dia itu pesantren Sidogiri pernah dapat bantuan dari Australia, yaitu untuk pengembangan pesantren 700 miliar, ditolak sama kiainya. Kenapa? Karena tahu orang Australia itu adalah satu, mereka non muslim, yang kedua mereka pasti ada udang di balik batu terkait dengan pesantren. Mereka tolak 700 miliar. Coba pesantren kayak gitu tuh langka di Indonesia. Dan alhamdulillah memang pesantren Sidogiri itu sampai sekarang dia itu punya aset dari baitul malnya saja, koperasi syariah itu, karena saya juga pernah mendatangi sana itu, asetnya saja 3,4 triliun, ya aset yang dia miliki, luar biasa. Jadi nggak butuh dia bantuan dari bank-bank konvensional. Tapi kalau misalkan orang nyumbang, orang petani yang mohon maaf mungkin dia itu terbatas ekonominya, terus dia ngirim sodako, infak atau zakat dikirim ke pesantren Sidogiri meskipun cuma Rp1.000 diterima. Kenapa? Dalam ilmu wira ini itu lebih barokah. Sedekahnya Rp1.000, ya sedekahnya Rp1.000 dari seorang petani miskin yang dia kerja keras dari hasil taninya itu, lantas dia itu bersedekah ke pesantren Rp1.000, itu jauh lebih berkah daripada uang 700 miliar yang diberikan oleh orang Australia yang notabene non muslim. Itu prinsipnya pesantren Sidogiri. Itu kalau orang-orang wira'i seperti itu. Nah, maka ya kalau memang kita mau mengambil ilmu seperti ini, ya monggo. Ya mungkin ya kalau itu melihat itu sebagai subhat ya nggak usah diterima, ya kan?
Nah, itu ya untuk jawaban Budia. Terus yang kedua terkait dengan untuk pertanyaannya Neng Sani tadi, kita kerja di rumahan majikan, lantas majikan yang masak, ya. Majikan kan nggak tahu mana yang halal mana yang haram, itu ya, mungkin campur baur dan sebagainya. Lebih-lebih kalau di situ majikan pun juga masaknya pun juga nyampur, kadang masak babi, kadang masak sayur, maksudnya itu ya, dan termasuk juga di situ peralatan masaknya juga nyampur, maka ini jelas itu sudah nggak lagi subhat, maka itu harus dihindari, jelas keharamannya sebenarnya. Kenapa? Kalau memang yang majikan yang masak, padahal peralatannya masih campur antara dipakai untuk yang masak yang barang-barang yang haram dengan barang-barang yang halal, maka ya itu jelas harus ditinggalkan. Itu bukan lagi perkara subhat. Ya. Tapi misalkan kalau itu misalkan kebetulan kita dapat majikan yang dia itu orang Buddha, yang Buddha tulen, yang dia itu nggak makan daging sama sekali, cuma masak-masakan yang betul-betul yang nabati itu apa? Vegetarian, sayur mayur, misalnya itu. Ya, kalau secara fikih, silakan itu boleh dimakan, secara fikih. Tapi bagi orang yang wirai, masakannya orang non-muslim itu nggak barokai. Ya, masakannya orang non muslim meskipun nggak ada kandungan yang haram, meskipun semuanya kandungannya halal, sayur mayur, tapi yang masak non muslim bagi orang yang wirai dia lebih memilih meninggalkan. Kenapa? Nggak ada berkah dalam makanan tersebut. Kenapa kok nggak ada berkah? Karena yang masak non muslim. Nah, gitu ya. Apakah ini fanatik? Bukan. Mungkin bagi orang yang nggak tahu, oh, itu terlalu fanatik itu. Itu orang fanatik itu, bukan fanatik. Itu orang yang berhati-hati. Dia mencari berkah dalam makanan. Dia hanya mau makan makanan yang dimasak oleh orang muslim. Dia nggak mau makan makanan yang dimasak oleh non-muslim. Kenapa nggak barokah? Nggak ada berkah di dalamnya. Meskipun di situ nggak ada kandungan haramnya. Gitu ya, Mbak Neng Sani. Tergantung jenengan mau milih yang mana. Jenengan mau memilih langkah fikih atau mau mengambil langkah-langkah yang wirai. Itu semuanya tergantung pada kita. Baik, itu ya yang bisa saya jawab. Cukup ya? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sami-sami. Ini kita lanjut dengan doa. Bagaimana ini, Mbak Puan? Apa masih ada pertanyaan kan Monggo. teman-teman sekalian? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ini kita masih terima satu orang. Oke, silakan Mbak Asmi. Satu lagi. Nama saya Tri. Aku kan sebelumnya udah komunikasi sama Pak Arif ya, yang dibahas itu. Nah terus maksudnya aku tanya, misalkan seandainya aku punya suami lagi dan salam dulu tabu, itu orang muda mau? Iya, nggak apa, monggo. sudah terlanjur, monggo dilanjut. Halo, bilang Mbak Setian. Assalamualaikum. Seandainya apa kalau suamiku itu tidak membolehkan aku untuk tidak boleh mengikuti hal-hal yang positif kayak gitu loh Pak, kayak yang berkumpulan kayak gitu kan, itu bagaimana tanggapannya? Apa kita harus menuruti omongan suami, apa kita lanjut untuk mengikuti hal-hal yang positif tersebut kayak gitu? Terima kasih Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga ini pertimbangannya harus juga kita pertimbangkan fikih. Misalkan kalau seorang perempuan mau menikah, dapat suami ya, terus si perempuan ini sebelum menikah itu aktif ngaji di berbagai majelis taklim. Setelah punya suami, suami ini gampang cemburuan gitu ya. Terus kamu nggak usah ngaji kemana-mana daripada nanti kamu didekati cowok-cowok gitu ya. Udah nggak usah ngaji sama aku aja, misalnya gitu. Ngaji sama suami sendiri misalnya itu, mungkin karena suami cemburuan sehingga dia melarang untuk ikut majelis taklim yang lainnya. Satu, ya, hukum taat pada suami itu wajib bagi seorang istri, wajib, jatuhnya fardhu ain. Kalau nggak taat berarti itu dosa besar. Lebih-lebih kalau itu apa yang diperintahkan oleh suami itu adalah bukan perkara yang menyalahi syariat. Kalau perkara cemburu itu wajar. Suami cemburu, nggak membolehkan istrinya untuk hadir ke majelis taklim, ya kan? Itu sah, dan itu wajib ditaati oleh istri, ya kan? Kenapa? Karena hadir di majelis taklim hukumnya itu sunnah. Ngaji itu
Ya, ngaji di majelis taklim manapun hukumnya sunnah, bukan wajib. Lah mentaati suami itu wajib. Mana yang didahulukan? Wajib dulu yang didahulukan dibandingkan sunnah. Selama perintahnya suami itu tidak membuat istri itu maksiat. Ya, kalau perkara, udah kamu nggak usah ngaji sama suami aja daripada kamu didekati cowok, misalnya itu ya. Itu kan nggak melanggar syariat. Cemburunya dia itu cemburu yang masih disahkan dalam Islam. Maka wajib untuk mentaati suami. Ya. Tapi misalkan kalau suami itu misalkan melarangnya itu gara-gara misalkan notabene kalau ada suami dia itu mungkin seorang muslimah menikah dengan non muslim, kan ada yang di sini beberapa orang-orang orang Indo yang menikah dengan orang Taiwan tapi belum muslim, terus lantas sahabat itu suami yang belum muslim itu melarang dia untuk datang ke masjid, ngaji dan sebagainya, maksudnya ya. Padahal dia itu non muslim suaminya itu, ya. Melarang untuk pergi ke masjid aja, ada itu di sini saya dapati orang Indo perempuan nikah dengan Taiwan, suaminya itu belum muslim, belum paham tentang Islam, akhirnya melarang, udah kamu di rumah aja ngurusi anakmu ini loh, nggak usah ke masjid, nggak usah kita apa-apa, ya kan? Bahkan dilarang untuk ibadah. Nah ini perintahnya suami itu adalah perintah yang menyalahi syariat. Lebih itu adalah suami yang non muslim. Kalau suami non muslim kan pernikahan dia itu tak sah. Ya, maka tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan bagi istri terhadap suami. Gitu, okay? Baik, itu Mbak Astri singkatnya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Astri. Tapi kalau saya menilai sepertinya apa yang mungkin yang terjadi pada mungkin calon suami atau nanti bakal suaminya Mbak Astri itu kan perkara cemburu saja. Selama dia itu bisa mengajari Mbak Astri untuk terkait dengan ajaran-ajaran Islam itu ya silakan, itu ngaji dengan suami atau lebih afdal, ya kan, dan wajib itu hukumnya malah dibandingkan hadir ke majelis taklim yang membuat suami malah cemburu di situ. Gitu nggih? Baik, semoga bermanfaat. Sami-sami. Gimana Mbak Puan? Terima kasih Cukup nggih? buat sobat-sobat ngaji bareng yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, sekarang kita mohon lagi kesediaan Pak Ustadz untuk menutup acara dengan membaca doa. Tapi sebelumnya Pak Ustadz ada titipan doa karena barusan katanya ada ayahanda dari Pak Rizky Hidayatullah yang baru saja meninggal. Nama bapaknya Daid bin Mokani. Daid bin Mokani. Iya, Daid bin Mokani. Baik. Baik, monggo para jamaah rahmat. Oke, monggo. Apakah nanti ada waktu Pak Ustadz? Saya ingin bertanya tentang bab sholat. Bab sholat, nggih. Sebentar, mungkin nanti jenengan bisa inbox langsung aja ya. Nanti ngapunten jam 10 ada janji dengan yang lain. Nanti monggo nanti jenengan bisa. Iya. Namanya Said bin Mokani. Tadi ada yang salah tulis, jadi namanya Said bin Mokani. Oke, Pak Said bin Mokani. Baik, tadi untuk yang mau bertanya nanti bisa melalui Mbak Puan atau langsung info ke saya, nanti bisa saya jawab langsung ya. Mohon maaf kalau jam 10-nya nanti saya harus ada yang harus kerjakan. Oke, baik, monggo para jamaah rahimakumullah, kita akhiri taklim kita pada malam ini dengan munajat bersama-sama dan juga mohon keikhlasannya, keridhaannya panjenengan semuanya untuk mengirim Al-Fatihah dan doa untuk ayahanda dari saudari kita ya, Bapak Said bin Mokani ya. Ya betul Mbak bapaknya. Benar, Said bin Mokani Pak. Bapak Said bin Mokani ya. Baik. Ila hadratus Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya ila ruhi Bapak Said bin Mokani, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa asmadalahu aksil bil ma'i wa salji wal baradi wa naqata minal khotaya kama naqbatan taubatal abyad minad dansi wa abdalahu. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا واستغفرنا يا الله يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا نافعا مباركا وعملا متقبلا ربنا هب لنا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. Demikian para jamaah rahimakumullah yang bisa Al-Fakir hantarkan untuk taklim pada malam hari ini dan juga doanya. Terusnya juga kita kirim doa tadi untuk almarhum Bapak Said. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya di lapangan kuburnya dan juga diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Al-Fakir sampaikan mohon maaf lahir dan batin manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan hidayah, menghantar hidayah untuk kita semuanya untuk bisa istiqamah fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk jamaah Zoom dan juga jamaah Imitaidung matur nuwun atas